Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, saya Agil Saputra Jaya, perwakilan dari kelompok 1 yang beranggotakan oleh 12 orang sebagai berikut. Now she's gone. Hold me not, give me back my mind, my thoughts that you're taking, stop me through, yeah. Could the night help me shut you out? Baik, di sini kami akan menampilkan video pembelajaran tentang peristiwa proklamasi kemerdekaan Indonesia. Selamat menyaksikan. Teman-teman, sebelum proklamasi kemerdekaan Indonesia, ada beberapa peristiwa penting yang terjadi. Di antaranya, kekalahan Jepang terhadap sekutu, janji kemerdekaan yang diberikan Jepang terhadap Indonesia, pembentukan BPUPKI dan PPKI. Semua ini akan kita bahas pada video bagian ke-1. Selanjutnya, mulai dari peristiwa Rengas Dengklok sampai pelaksanaan proklamasi kemerdekaan Indonesia akan kita bahas pada video bagian kedua. Kita bahas satu persatu ya. Kekalahan Jepang terhadap sekutu yang menjadi titik awal peristiwa proklamasi kemerdekaan Indonesia. Teman-teman, sebenarnya tanda-tanda kekalahan Jepang terhadap sekutu sudah terlihat sejak awal tahun 1944, di mana Jepang mengalami banyak kekalahan terhadap sekutu dalam Perang Dunia II. Saat itu, rakyat Indonesia mulai kehilangan kepercayaannya terhadap Jepang. Namun, Jepang ingin merangkul rakyat Indonesia agar mendukungnya dalam perang melawan sekutu. Oleh karena itu, untuk memperoleh kepercayaan dan dukungan rakyat Indonesia, pada tanggal 7 September 1944, Perdana Menteri Kunaiki Koiso secara resmi mengumumkan janji kemerdekaan Indonesia di kemudian hari. Nah, teman-teman, untuk mensukseskan kemerdekaan Indonesia, dibutuhkan persiapan yang matang kan ya? Sebagai bentuk persiapannya, maka pada tanggal 1 Maret 1945, Jepang di bawah pimpinan Letjen Kumakichi Harada membentuk BPUPKI, Badan Penyelidik Usaha-Usaha Kemerdekaan Indonesia. Dalam bahasa Jepang disebut Dokuritsu Junbi Kosakai. Badan ini diketuai oleh Rajiman Widyodiningrat dan beranggotakan 60 tokoh Indonesia dan 7 tokoh Jepang. BPUPKI bertujuan untuk mempersiapkan kemerdekaan Indonesia. Tugas anggotanya adalah menyelidiki, mempelajari, dan mempersiapkan berbagai hal terkait masalah tata pemerintahan Indonesia jika kelak diberi kemerdekaan oleh Jepang. Untuk mempersiapkan kemerdekaan Indonesia, BPUPKI melakukan 2 kali sidang. Sidang pertama dilakukan pada tanggal 29 Mei sampai 1 Juni 1945 di Gedung Chousangi, Jakarta, yang sekarang dikenal dengan nama Gedung Pancasila. Tujuan sidang pertama BPUPKI ini adalah untuk menentukan rumusan dasar negara. Pada hari terakhir sidang, yaitu tanggal 1 Juni 1945, dalam pidatonya, Soekarno menyampaikan rumusan dasar negara yang beliau beri nama Pancasila, yang berasal dari bahasa Sanskerta. Panca artinya 5, sila artinya dasar. Jadi Pancasila adalah 5 dasar negara. Oleh karena itu, setiap tanggal 1 Juni kita peringati sebagai Hari Lahir Pancasila. Teman-teman, sampai sidang pertama BPUPKI berakhir, rumusan dasar negara masih belum disepakati. Maka, pada masa antara sidang pertama dan sebelum sidang kedua, dibentuklah Panitia 9 yang diketuai oleh Soekarno. Pada tanggal 22 Juni 1945, Panitia 9 melakukan pertemuan. Melalui perundingan yang cukup sulit, akhirnya dihasilkan Piagam Jakarta. Teman-teman,
Piagam Jakarta merupakan rancangan awal dari pembukaan Undang-Undang Dasar yang nantinya setelah direvisi menjadi pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 yang saat ini pembacaannya menjadi agenda wajib dalam setiap upacara bendera. Selanjutnya, sidang kedua BPU PKI berlangsung pada tanggal 10 sampai 17 Juli 1945 dengan agenda membahas tentang rancangan Undang-Undang Dasar, wilayah NKRI, kewarganegaraan, ekonomi, bela negara, dan pendidikan. Setelah sidang kedua berakhir, BPU PKI kemudian dibubarkan karena dianggap tugasnya telah selesai. Setelah BPU PKI bubar, Jepang mengalami puncak kekalahannya terhadap sekutu, yang ditandai dengan pengeboman kota Hiroshima oleh sekutu pada tanggal 6 Agustus 1945. Peristiwa bom atom ini telah menjatuhkan martabat bangsa Jepang. Kekalahan Jepang terhadap sekutu tidak dapat disembunyikan lagi. Keesokan harinya setelah pengeboman kota Hiroshima, yaitu pada tanggal 7 Agustus 1945, Jepang kemudian mempertegas janjinya kepada rakyat Indonesia untuk memberikan kemerdekaan. Jepang, di bawah kepemimpinan Jenderal Terauchi, membentuk PPKI, Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia. Dalam bahasa Jepang disebut Dokuritsu Junbi Inkai, sebagai kelanjutan dari BPU PKI. PPKI diketuai oleh Soekarno dan diwakili oleh Mohatta. Anggotanya terdiri dari 21 tokoh Indonesia. 2 hari setelah pembentukan PPKI, yaitu pada tanggal 9 Agustus 1945, Sekutu kembali meluncurkan serangan bom atom di Jepang, kali ini di kota Nagasaki. Di hari yang sama saat pengeboman kota Nagasaki, Jenderal Terauchi mengundang Soekarno, Mohatta, dan Rajiman Widyodiningrat untuk datang ke Dalat, Vietnam. Teman-teman, pengeboman kota Hiroshima dan Nagasaki membuat Jepang tidak berkutik terhadap sekutu. Sehari setelah pengeboman kota Nagasaki, berita tentang kekalahan Jepang mulai menyebar. Namun, pada saat itu, Jepang telah menyita seluruh radio milik rakyat Indonesia agar berita tentang kekalahan Jepang yang disiarkan dunia tidak didengar oleh rakyat Indonesia. Lalu, bagaimana berita tentang kekalahan Jepang ini bisa sampai di telinga rakyat Indonesia? Beberapa orang, salah satunya seorang pemuda bernama Sultan Syahrir, sengaja menyembunyikan radio miliknya sehingga tidak tersita oleh Jepang. Pada tanggal 10 Agustus 1945, Sultan Syahrir mendengar berita melalui siaran radio BBC, British Broadcasting Corporation, bahwa Jepang akan menyerah kepada sekutu. Namun, berita ini tidak diketahui oleh Soekarno, Mohatta, dan Rajiman karena ketiga tokoh ini sedang dalam perjalanan menuju Dalat, Vietnam. Ketiga tokoh ini sampai di Dalat dan mengadakan pertemuan dengan Jepang pada tanggal 12 Agustus 1945. Dalam pertemuan itu, Jenderal Terauchi mengatakan bahwa pemerintah Jepang sudah memutuskan akan memberikan kemerdekaan kepada Indonesia kapanpun bangsa Indonesia siap. Kemerdekaan boleh dinyatakan. Pembicaraan kemudian dilanjutkan membahas tentang rancangan pelaksanaan kemerdekaan Indonesia. Di akhir pertemuan, Jenderal Terauchi memberi selamat kepada Soekarno dan Mohatta sebagai ketua dan wakil ketua PPKI. Soekarno, Mohatta, dan Rajiman kembali ke Indonesia pada tanggal 14 Agustus 1945. Sesampainya di Indonesia, Soekarno, Hatta, dan Rajiman mendengar berita tentang kekalahan Jepang terhadap sekutu dari golongan muda. Teman-teman, pada masa itu terdapat golongan muda, yaitu
para pemuda dan pelajar Indonesia yang ingin berjuang memerdekakan bangsa Indonesia tanpa melalui PPKI, sebab PPKI merupakan lembaga yang dibentuk Jepang. Sedangkan golongan tua terdiri dari tokoh-tokoh senior seperti Soekarno, Hatta, dan anggota BPU PKI serta PPKI. Pada tanggal 15 Agustus 1945, Jepang menyerah tanpa syarat kepada sekutu, dan berakhirlah Perang Dunia II. Di hari yang sama, sekitar pukul 21.30, golongan muda yang dipimpin oleh Wikana dan Darwis datang ke rumah Soekarno di Jalan Pegangsaan Timur nomor 56 Jakarta untuk mendesak Soekarno agar memproklamasikan kemerdekaan Indonesia paling lambat 16 Agustus 1945. Namun, Soekarno menolak. Sebagai ketua PPKI, Soekarno ingin melakukan musyawarah dengan seluruh anggota PPKI untuk mempersiapkan kemerdekaan Indonesia. Hal ini didukung juga oleh Mohatta yang mengatakan bahwa kami tidak mau gegabah. menurut Soekarno dan Mohatta, Jepang akan mengakui kemerdekaan Indonesia jika dilaksanakan oleh PPKI. Perbedaan pendapat antara golongan tua dan golongan muda ini mendorong terjadinya peristiwa Rengas Dengklok. Nah, teman-teman, sudah pernah mendengar tentang peristiwa Rengas Dengklok? Baik, sekian video dari kami, semoga bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.